Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar hukum bersama. Dalam session ini kita akan kembali membahas soal pertanyaan dan jawaban terkait dengan isu hukum. Dalam beberapa hari terakhir ini saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan saya yang berprofesi sebagai pengusaha restoran dan kafe. Sejumlah pengusaha tersebut banyak bertanya dan merasa resah mereka terkait dengan isu yang beredar. Apakah sebagai pemilik kafe yang kebetulan dalam menjalankan bisnisnya untuk mendatangkan para tamu di situ, menghibur dan seterusnya, membuat acara live musik atau juga memutar musik melalui via multimedia. Nah, ada juga yang memang menghadirkan band lokal setempat agar tamu-tamu banyak hadir di kafenya. Nah, apakah kegiatan untuk memperdengarkan lagu-lagu tersebut harus membayar royalti? Itu apa landasan hukumnya dan bagaimana sih prosedur pembayaran royaltinya? Jadi ini pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah pengusaha terkait dengan royalti dari sebuah lagu baik yang diputar melalui multimedia, royalti yang terkait langsung dengan live musik atau band lokal yang menghibur tamu menyanyikan berbagai macam jenis lagu. Nah, secara umum saya akan sampaikan terlebih dahulu, pengumuman dan pertunjukan lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang memang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Musik atau lagu sebagai ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, perubahan aransemen, transformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, kemudian termasuk pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Nah, jadi itu hal-hal yang masuk sebagai bagian dari hak pemegang hak cipta, memiliki hak untuk melakukan itu semua, dan itu merupakan hak yang tentu saja hak bernilai ekonomis atau hak ekonomis. Nah, terkait dengan bernyanyi tadi yang melalui multimedia, kemudian melalui band dan sebagainya, itu dalam hal yang itu merupakan pengumuman ciptaan. Jadi apa yang dimaksud dengan pengumuman ciptaan? Yang dimaksud dengan pengumuman ciptaan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, terus kemudian suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, kemudian baik elektronik atau non elektronik, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Itu merupakan pengumuman ciptaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan ciptaan ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Jadi itu dulu kita pahami soal pengumuman ciptaan dan pelaku pertunjukan ciptaan. Nah, kalau merujuk pada definisi tersebut, maka kegiatan untuk memutarkan musik melalui multimedia atau melalui band, kemudian
yang memainkan live musik. Nah, itu merupakan bagian dari pertunjukan ciptaan dan yang berkaitan pula dengan pengumuman ciptaan. Kalau kegiatan memutarkan musik, ya, kegiatan memutarkan musik melalui multimedia itu termasuk pengumuman ciptaan, sedangkan band yang memainkan live musik termasuk pertunjukan ciptaan. Jadi keduanya merupakan prinsipnya keduanya tetap merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu musik yang dimainkan tersebut. Nah, menjadi pertanyaan kemudian adalah, wajibkah bayar royalti? Nah, pasal 2 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, ya, sebagaimana diatur dalam PP 56 tahun 2021 ini, mengatur tentang pertunjukan, pengumuman dan komunikasi ciptaan baik dalam bentuk analog dan digital sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi, setiap orang, ya, dapat menggunakan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke pencipta, ya, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Jadi ini yang tempat untuk membayar royaltinya. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial tersebut, ya, antara lain meliputi misalnya 1. Seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam dan diskotik, ya. Kemudian konser musik, pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu di telepon, bank dan kantor pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel dan usaha karaoke. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat melakukan pertunjukan dan pengumuman lagu atau musik di restoran dan kafe pada dasarnya wajib membayar royalti. Jadi yang jenis-jenis tadi itu yang termasuk bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Jadi kalau layanan publik tersebut bersifat komersil, ya, seperti tadi, ya, ada konser musik, ada seminar, ya, kemudian ada konferensi komersial, ya, ada kan seminar-seminar yang memang sifatnya komersial lah. Misalnya seminar tentang usaha ini, ya, produk ini, menghadirkan para marketing ini. Nah, untuk kemudian juga misalnya bioskop, nah, itu juga menayangkan tentang ini. Jadi itu soal ininya, layanan publik yang bersifat komersial. Kemudian berikutnya prosedurnya tadi dibayar ke LMKN, ke lembaga LMKN, lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, kemudian prosedur pembayarannya itu pengguna menggunakan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Kedua, ada perjanjian lisensi, nanti dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, pengguna wajib memberikan laporan ya penggunaan lagu dan atau musik kepada LMKN melalui sistem informasi lagu dan atau musik SLIM. Yang keempat, selanjutnya pengguna membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Kelima, LMKN menghimpun, jadi LMKN yang akan menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak-hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dan praktik berdasarkan keadilan. Yang keenam, LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan atau musik yang ada di SLIM ke pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Perlu dicatat, pengguna yang tidak terikat perjanjian lisensi tetap wajib membayar royalti melalui LMKN setelah penggunaan lagu dan atau musik secara komersial. Selain itu, bagi pelaku usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi itu yang secara umum soal pembayaran royalti terkait dengan musik yang di kafe ya, kemudian juga band musik yang tampil live musik dan ya hal-hal lainnya. Saya kira itu bisa nanti lebih jauh dibahas soal ini, soal pembayaran royalti memutar lagu. Jadi wajar juga lah, menurut hemat saya, seorang pencipta lagu kemudian mendapatkan royalti, karena untuk menciptakan lagu itu tidak mudah, dan ide gagasan pemikirannya yang kemudian nada dan seterusnya, syair dan seterusnya yang berhasil diolah menjadi begitu indah, enak didengar dan sebagainya, itu tidak mudah dan itu memang harus dihargai. Nah, itu merupakan harta yang dimiliki oleh pencipta lagu. Jadi kalau mungkin orang-orang bisnis modalnya adalah mungkin alat berat atau uang dan sebagainya, kemudian dari situ menghasilkan uang dan seterusnya, mungkin bagi seorang pencipta lagu ya tentu kekayaan terbesar yang dia miliki dan harus patut dihormati adalah kekayaan ketika dia berhasil menciptakan lagu dan lagu yang menjadi sangat indah, menarik bagi setiap orang. Itu menjadi harta yang saya kira memang harus mahal dan patut untuk dihargai. Tidak mudah untuk menciptakan sebuah lagu, kemudian lagu itu bisa menarik perhatian banyak orang atau enak untuk didengar bagi setiap orang. Kalau hanya sekedar menciptakan lagu A, B, C, D hanya untuk enak didengar bagi kita, ya mungkin untuk apa juga itu. Enak bagi kita, tidak enak bagi orang lain. Tetapi pencipta lagu yang sudah berhasil menciptakan sebuah lagu yang enak bagi dirinya, juga enak bagi pendengarnya, maka itulah suatu karya yang harus betul-betul menjadi dihormati hasil karya tersebut. Nah, inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang 28 salah satunya tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan soal hak ekonomi bagi pencipta lagu. Karena memang di Indonesia kita harus akui penghargaan terhadap pencipta lagu itu masih sangat minim.
Kalau artis yang menyanyikan lagu mungkin itu jauh lebih hebat, lebih untung secara ekonomi. Dia tampil menyanyikan lagu hasil ciptaan si A kemudian viral, maka yang akan mendapat keuntungan ekonomi si artis yang menyanyikan lagu tersebut. Dia bisa mendapatkan iklan dari sana sini, dia bisa terkenal, banyak hal yang saya kira. Tapi penciptanya itu jarang yang diketahui gitu ya, jarang mendapatkan hal-hal itu, bahkan diketahui saja gitu itu tidak banyak. Mungkin kita hafal lagu tentang katakanlah lagu tentang Ayu Ting Ting lah, mungkin soal lagu Ayu Ting Ting yang menyanyikan Sambelado lah, mungkin kita tahu lagu Sambelado ya, tapi mungkin penciptanya kita tidak tahu siapa. Padahal tanpa ada penciptanya tidak mungkin Sambelado itu akan ada, kira-kira begitu. Jadi demikian mungkin diskusi belajar bareng kita bersama tentang hukum. Dan terima kasih kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Universitas Muhammadiyah Mataram, yang selalu aktif mengikuti pembahasan tentang materi hukum yang saya sampaikan. Lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu pada perkuliahan nanti. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.